Halo semuanya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Luhut Jubencian Turi dengan NIM 2310521021. Di sini saya membuat video penugasan rancop yang dimana rancangan rencana acak ini acak lengkap ya guys, rencana acak lengkap faktorial. Yang dimana di sini saya mendapatkan soal pengaruh vitamin X 1,2 dan jenis pakan yang diberikan Y123 terhadap bobot ayam broiler dengan memberikan 3 jenis pakan terhadap 2 ayam yang berbeda. Oke teman-teman, untuk mempersingkat, ini sudah memiliki video tutorial yang diberikan oleh Pak Arnata selaku dosen pengampu. Di sini saya hanya menjelaskan bagaimana saya memecahkan atau menyelesaikan permasalahan di dalam soal. Baiklah, tanpa bertunggu lama-lama lagi, saya akan mulai. Oke, dapat kita lihat di sini teman-teman. Di sini saya sudah membuat beberapa data, yaitu adalah data dari sampel, yaitu ada sebanyak 2 kelompok dan berjumlah 6 kali percobaan dalam satu kelompok, yaitu totalnya cuma ada 12. Di sini juga saya menjumlahkan. Bagaimana cara menjumlahkannya? Yaitu menggunakan rumus sum sama dengan ini di blok, datanya di blok, sehingga mendapatkan hasil demikian. Dan mendapatkan rata-rata juga demikian teman-teman. Kita menggunakan rumus average, yang dimana itu average ya per kelompok 1 dan 2 itu di blok. Begitu juga sampai ke bawah ya teman-teman. Oke, dan untuk mencari yang di bawah ini juga sama, kita menggunakan rumus sum sama dengan seluruh perlakuan di kelompok 1 di blok, sehingga mendapatkan hasil di angka jumlah. Begitu juga di perlakuan 2 ini di blok semua dengan menggunakan rumus sum, sehingga mendapatkan hasil demikian. Begitu juga ini teman-teman, dan rata. Dan untuk mendapatkan rata bawah, kita juga melakukan hal sama dengan menggunakan rumus average di blok sampai 6 perlakuan mendapatkan hasil ini. Di perlakuan atau kelompok 2 pun digunakan ini di blok, kita menggunakan average dan ini juga begitu. Dan oke, untuk tabel 1 jelas. Di sini saya mendapatkan FK atau faktor koreksi, yang dimana untuk mencari faktor koreksi ini kita cukup menggunakan rumus, yaitu jumlah dari jumlah dari jumlah itu dikuadratkan dikuadratkan dibagi 12. 12 itu apa? Jumlah seluruh sampel atau jumlah seluruh kelompok 1 dan kelompok 2 itu 12. Oke, gitu mendapatkan FK. Lanjut ke tabel 2, yaitu tabel 2 arah. Untuk mendapatkan angka-angka di tabel 2 arah ini, kita cukup melihat pola dari data kita ya teman-teman, yang dimana Y1X1 itu ada di kelompok 1, kemudian di sini ada di B. Ini juga Y1X1 sampingnya ya, begitu samping-samping. Dan untuk Y1X2 ada di sini, dan untuk X1 X2 yang bawah juga ada di sini. Begitulah pengelompokan datanya teman-teman, sehingga tersusunlah pola data yang demikian. Oke, singkat lanjut bagaimana penjumlahan ini adalah kita menggunakan rumus sum, yang dimana keempat pola data ini atau angka keempat perlakuan ini dijumlahkan dengan menggunakan rumus sum, sehingga mendapatkan hasil. Dan untuk rata-ratanya juga demikian teman-teman, kita cukup menggunakan rumus average, yang dimana keempat data ini
kita bagi atau jumlah dibagi dengan 4 itu adalah jumlah data pada Y1. Begitu juga untuk Y2 dan begitu juga untuk Y3. Dan untuk mencari jumlah di bawah ini yang bawah, kita cukup menggunakan rumus sum kita blok dari perlakuan X1 sampai 6 sehingga mendapatkan jumlah itu. Dan untuk mencari raratanya juga demikian teman-teman. Kita menggunakan rumus average yang dimana jumlah dari kolom perlakuan X1 ini ditarik blok sehingga mendapatkan rata demikian. Dan begitu juga untuk X2 sama teman-teman, perlakuannya menggunakan sum untuk jumlah dan cari rata menggunakan average. Oke, itu penjelasan di tabel kedua. Sekarang saya langsung masuk ke uji ANOVA atau two vector right replication, yang dimana untuk mencari uji ANOVA ini sudah mengandalkan kecerdasan Excel, yang dimana di sini untuk mencari ANOVA saya cukup mengklik data, dilanjut dengan analisis data, kita cari ANOVA, yang dimana ANOVA ini ada ANOVA yang kedua. Oke, ketika diklik OK, kita input range. Input range ini diisi banyak perlakuan. Saya ulang teman-teman, di situ mulai dari sini. Oke, yang ini di blok jumlah dan raratanya tidak usah. Perlakuan X1, X2, Y1, Y2, Y3. Oke, untuk roll per sampel itu ada 2 kali pengulangan. Oke, dan di sini alpha kita gunakan 0,5. Dan untuk penempatannya output range ini bebas teman-teman, tadi. Oke, kita oke kan langsung. Begitulah kira-kira teman-teman. Dan untuk membaca dari tabel ANOVA ini udah saya ganti langsung, tidak ada bedanya dengan membaca acak-acak lengkap faktorial atau kelompok faktorial, yang dimana di sini ada 2 perlakuan exit. Ini udah otomatis dicari oleh tabel analisis. Tapi di perlakuan ini bagaimana mencari perlakuan, yaitu adalah jumlah dari X dan ditambah dengan Y dan ditambah dengan interaksi mendapatkan JK perlakuan, dan mendapatkan DB perlakuan juga ditambah X DBX JK SKX ditambah dengan Y ditambah dengan interaksi, dan mendapatkan KT juga begitu teman-teman, mudah. Untuk mendapatkan KT perlakuan itu kita cukup membagikan DB atau untuk mendapatkan KT perlakuan itu kita cukup menggunakan JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan sehingga mendapatkan KT perlakuan atau ya begitulah. Oke, ini juga dihitung oleh langsung dengan tabel ANOVA melalui analisis tadi. Dan di perlakuan hitung juga begitu teman-teman, cukup dibagi. Untuk mendapatkan hitung perlakuan kita cukup membagi KT perlakuan dibagi dengan KT galang seperti di rumus di atas sehingga dapat perhitungan. Untuk menentukan p-value atau uji
yaitu di JMB, kita cukup menguji yang dimana saya menggunakan rumus jika if E61 yang